Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Asep Irfan Helmi, dalam channel Kipas Angin Channel bersama Bilik Hukum Perdata. Bagi para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan jawaban. Kapan jawaban itu disampaikan oleh pihak tergugat di persidangan? Jadi untuk penyampaian jawaban oleh tergugat di persidangan, kesempatannya adalah setelah penggugat membacakan surat gugatan, ya. Kemudian penggugat sudah melakukan perubahan surat gugatan, kalau itu ada perubahan, ya. Baru setelah itu kesempatan tergugat untuk menyampaikan jawaban, ya. Penggugat dapat menyampaikan replik untuk menanggapi jawaban tersebut. Kemudian setelah penggugat menyampaikan replik, maka tergugat menyampaikan duplik, ya. Dan itu terakhir tidak ada jawab menjawab lagi, ya. Jadi terakhir ada pada tergugat dengan dupliknya. Kemudian syaratnya suatu jawaban itu harus rasional dan objektif. Kalau tidak seperti itu, maka jawabannya tidak akan dihiraukan oleh majelis hakim. Karena jawaban yang objektif dan rasional itu dapat dibuktikan oleh pihak tergugat. Kemudian di dalam menyampaikan jawaban ada 5 klasifikasi. Yang pertama adalah jawaban berupa pengakuan, di mana di dalam pengakuan itu sendiri ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu pengakuan murni. Pengakuan murni itu merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi adanya pembuktian lain, ya. Dan ini diatur di dalam pasal 174 HIR dan pasal 1866 KUH Perdata, ya. Jadi kalau jawabannya pengakuan, tidak perlu lagi pembuktian lain dan tidak perlu lagi adanya agenda pembuktian, ya. Karena apa? Karena dengan ada jawaban pengakuan, maka sudah otomatis kebenaran itu sudah ditemukan, ya. Tapi ingat, ya, pengakuannya adalah pengakuan murni. Kemudian yang kedua adalah pengakuan berklausul, ya. Yaitu pengakuan terhadap sebagian dalil gugat. Pengakuan ini tidak boleh dipisah-pisah. Hakim dilarang hanya mengambil pengakuan yang menguntungkan saja dan mengabaikan pengakuan yang merugikan. Pengakuan dengan bersyarat. Artinya ketika si tergugat mengakui atas apa yang digugat oleh penggugat, namun pengakuan itu beralasan adanya syarat atau alasan yang disampaikan oleh pihak tergugat. Misalkan dalam gugatan perceraian, tergugat menjawab, betul apa yang dituduhkan oleh penggugat kepada saya, bahwa saya pernah memukul penggugat. Namun saya memukul itu karena tergugat juga memukul saya, dan itu berulang-ulang sehingga saya tidak tahan. Nah, ini adalah pengakuan yang bersyarat atau mengemukakan alasan seperti itu. Dia menyampaikan pengakuan, tetapi dia juga menyampaikan alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Itu pengakuan bersyarat namanya, ya. Kemudian misalkan, ya, terkait dengan gugatan waris. Jadi harta gugatan waris itu dijual oleh pihak tergugat, ya. Namun beralasan bahwa pada waktu harta waris dijual, pewaris sebelum meninggal dia sakit, sehingga harus ada objek warisan yang dijual oleh pihak tergugat. Itu pengakuan yang beralasan, ya. Jadi tergugat mengatakan, betul saya menjual harta warisan berupa tanah dan rumah. Namun pada waktu itu memang pewaris sedang sakit berat, sehingga saya membutuhkan uang untuk merawat pewaris, untuk mengobati pewaris ke rumah sakit, kemudian belum lagi perawatan, sehingga harta waris tersebut dijual oleh saya, dan itu memang keperluannya untuk mengurus pewaris. Jadi seperti itu ada alasan, ya. Itu namanya pengakuan berklausul, ya. Kemudian terkait dengan pengakuan ini, baik pengakuan murni maupun pengakuan berklausul, tidak dapat dicabut kembali, ya, kecuali dapat dibuktikan di persidangan.
Jadi ketika menyampaikan pengakuan kita harus hati-hati dan harus ingat ya, bahwa pengakuan itu berisiko. Ketika dicabut kembali harus dapat dibuktikan kenapa sampai dicabut kembali. Kemudian klasifikasi jawaban yang kedua, membantah dalil gugat. Yang pertama yaitu membantah kebenaran dalil gugatan. Jadi dalil gugatan terkait objek sengketa dibantah oleh pihak tergugat. Dan bantahan terhadap kebenaran dalil ini itu harus dibuktikan. Karena ini terkait secara langsung dengan objek sengketa. Oleh karenanya di sini harus dibuktikan. Misalkan tadi gugatan waris ya, dijawab jawaban seperti itu, maka harus ada bukti ya. Nah, bukti bahwa dia menjual warisan itu karena alasan untuk merawat pewaris pada waktu itu karena sakit, itu harus dibuktikan. Karena ini membantah dalil gugat, yaitu sengketa waris. Kemudian yang kedua, yaitu fakta kejadian ya. Fakta kejadian ini sebagai dasar hukum yang didalilkan dalam gugatan dapat dibantah dengan menampik dan mengingkarinya dengan alasan rasional dan objektif. Jadi seluruh fakta kejadian itu peristiwa hukum ya yang diuraikan di dalam surat gugatan dari nomor 1 sampai nomor terakhir itu namanya fakta kejadian. Peristiwa hukum itu disebut juga dengan dasar fakta. Dasar fakta itu adalah merupakan dari fundamentum petendi. Fundamentum petendi itu adalah uraian-uraian yang ada dalam posita itu. Jadi fundamentum petendi itu ya posita itu ya, berupa uraian-uraian peristiwa hukum dan yang mengandung dasar hukum ya. Dan itu silahkan untuk dijawab semuanya. Dari peristiwa hukum nomor 1 sampai peristiwa hukum yang terakhir silahkan dibantah. Tapi ingat harus dapat dibuktikan. Karena ini terkait peristiwa-peristiwa hukum ya, apalagi peristiwa hukum yang sangat pokok terkait dengan sengketa. Kemudian bahwa membantah dalil gugat ini fungsinya adalah untuk melumpuhkan kekuatan pembuktian. Jadi pembuktian dari pihak penggugat itu bisa dilumpuhkan oleh membantah dalil gugatan penggugat ya. Kalau kita buktinya lebih kuat, dia akan kalah. Saat membantah itu harus betul-betul mempersiapkan bukti-buktinya untuk membantah gugatan penggugat. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu jawaban disertai eksepsi. Semua eksepsi wajib disampaikan pada jawaban pertama, terkecuali eksepsi kompetensi absolut. Itu bisa kapan saja. Jika eksepsi itu banyak, maka harus digabung pada saat itu juga ya. Pada saat jawaban pertama itu tidak boleh dipisah-pisah, terkecuali eksepsi kompetensi absolut itu bisa tersendiri. Oleh karenanya di dalam jawaban pertama ini sangat penting terkait dengan eksepsi ya. Karena kalau tidak mengajukan eksepsi pada jawaban pertama, nanti eksepsinya tidak akan diterima oleh majelis hakim karena sudah terlewat batas waktunya. Dan ini diatur di dalam pasal 125 ayat 2, kemudian pasal 133, kemudian pasal 136 HR. Itu harus diajukan pada saat jawaban pertama. Untuk pembahasan eksepsi nanti akan kita bahas sendiri. Oleh karenanya tonton terus pembahasan berikutnya. Yang pertama, untuk menyusun jawaban berupa eksepsi ini harus diuraikan di dalam jawaban itu. Urutan pertama adalah dalam eksepsi judulnya ya. Judulnya di atas, paling atas dalam eksepsi. Kenapa harus di atas? Karena sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim memeriksa terkait dengan eksepsi terlebih dahulu ya. Uraikan silahkan terkait dengan jawaban eksepsinya. Setelah jawaban eksepsi disusun dengan rapi, baru dalam pokok perkara. Karena pemeriksaan dalam pokok perkara jika pemeriksaan eksepsinya sudah selesai ya. Jadi harus runtut dalam eksepsi, kemudian dalam pokok perkara. Kemudian terakhir yaitu berupa kesimpulan. Kesimpulan terkait dengan eksepsi dan dalam pokok perkara. Kesimpulan itu kemudian diakhiri dengan jawaban terhadap petitum sesuai dengan apa yang ada di dalam eksepsi dan dalam pokok perkara itu.
petitum jawaban, ya, menjawab terhadap petitum penggugat. Kemudian klasifikasi jawaban yang keempat, yaitu tergugat tidak membantah maupun mengakui, namun menyerahkan kepada hakim. Yang pertama, jika sikap dan pernyataan itu dinyatakan dengan tegas dalam jawaban, maka tidak boleh dianggap sebagai pengakuan. Jadi dia belum tentu mengakui, ya. Oleh karena itu, maka sikap tergugat tersebut tidak mematikan hak tergugat untuk mengajukan bantahan pada tingkat banding. Kemudian klasifikasi jawaban yang kelima, yaitu jawaban disertai gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu gugatan balik dari pihak tergugat kepada penggugat, ya. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama jawaban dan diletakkan paling akhir dengan judul dalam rekonvensi. Jadi yang pertama dalam eksepsi, paling atas sendiri urutannya, kemudian yang kedua dalam pokok perkara urutannya, yang kedua, kemudian yang ketiga baru dalam rekonvensi. Jadi harus seperti itu, ya, menyusun jawaban dan cara menyampaikan jawaban. Dan ini sangat penting untuk membantah dalil gugatan penggugat. Itulah pembahasan jawaban yang disampaikan tergugat di persidangan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.